Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peternak, pecinta ataupun penghobi kelinci dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya hanya sharing-sharing sedikit, khususnya sharing tentang dunia perkelincian. Dan kebetulan pada malam hari ini saya ambil video di kandang saya, kandang kelinci. Seberapa jumlah kelinci yang saya pelihara, cuma ya begitu, sekalipun sedikit tapi bisa menjadi penghilang kejenuhan, lelah setelah seharian kerja, ya ngode serabutan. Makanya biasanya kalau saya lagi merasa jenuh, merasa putak pikiran, ya yang jelas manusia ya putak, ya, banyak masalah, entah itu di tempat kerja ataupun di dalam rumah tangga saya ataupun di hewan peliharaan, ya khususnya kelinci. Tapi setelah masuk kandang, ya maksudnya rumah kandang kelinci saya, walaupun reot seperti yang Anda lihat, sekalipun tidak, ya karena ini ambil videonya malam-malam, jadi ya maklum lah, lampu penerangan kurang terang, jadi ngobrol santai saja karena temanya ini sharing-sharing di dunia perkelincian. Sambil ngopi guys, biar nggak sepaneng. Alhamdulillah di dunia perkelincian saya sudah hampir ya kisaran 5 atau 6 tahunan, karena dimulai sekitar tahun 2014-2015 lah saya mulai terjun. Awalnya biasa ternak kelinci lokal yang diumbar, ya intinya hanya sekedar hobi dulu lah. Tapi maju hari, maju bulan, maju tahun, seiring dengan kemajuan di dunia perkelincian, semakin kesini semakin mengetahui. Jadi tidak asal memelihara, tidak asal memilih jenis, ya. Sekarang sudah tahu prospek ke depan yang perlu kita cari celah, ya, agar kita nantinya tidak hanya sekedar hobi, tidak hanya sekedar mencintai atau melihara saja, tapi tetap income harus ada, ya. Karena dari awal memang hobi, tapi setelah hobi gimana caranya biar menjadi penghasilan. 2014 saya mulai, waktu itu melihara kelinci lokal. Kalau orang Pemalang, ya khususnya waktu kumpul itu ngomongnya terwelu Jawa, ya. Dibilang masuk pedaging, enggak masuk karena bobotnya mungkin dewasa mah
berat ideal atau berat yang udah maksimal itu sekitar 2 kiloan lah kalau lokal atau Jawa. Dibilang hias, biasa-biasa saja, melihat dari bulu bentuk biasa-biasa saja. Terus sekitar 2015 saya mengenal yang namanya bakul ya, yang namanya bakul. Sebelum itu juga saya sudah dipelajari dulu sama di daerah saya atau di desa saya saya mengenal yang namanya Budi itu mungkin ya lebih lama dari saya dipelajari, terus malah saya yang menjadi bakul. Waktu itu saya mengenal bakul di Pemalang. Nah, setelah mengenal bakul, saya ambil di tempatnya Hudi untuk saya jual. Ternakan saya juga mulai berjalan, tapi waktu itu masih lokal, Rambon tuh. Terus kesini fokus, tidak berjalan di bakulnya, tapi saya lebih ke peternak ya, peternak murni, malah bisa dikatakan peternak murni. Di tahun 2016 saya sudah mulai mengenal yang namanya kelinci jenis rek, yang ya biasa disebut bulu karpet. Kesini mengenal yang namanya jenis kelinci fusilop, Holland Lob, Flame ya, Anggora ya. Setelah mengetahui ternyata banyak jenis kelinci ya, terus saya mulai ya beli saya pasang jenis Anggora, beli sepasang jenis Fusilop, Holland Lob, terus Flame ya, Rambon ya, banyak lah. Karena masih ya berpikir pikirannya malah semakin banyak jenis. Pikiran saya waktu itu, wah, kepuasan. Waktu itu masih berpikir kepuasan. Saya punya jenis ini, saya puas. Saya sudah punya jenis ini, saya puas. Belum berpikir ke income-nya, tapi lebih berpikir ke memperbanyak jenis ya. Maaf ini guys, sambil rokok ya, soalnya saya sudah nggak bisa ninggalin rokok ya. Mungkin tahun-tahun kapan saya nggak tahu, bisa juga saya bisa menghilangkan rokok. Nyambung lagi, tahun demi tahun setelah saya mengenal banyak jenis kelinci, terus waktu itu malah saya lebih ke jenis rek ya, bulu karpet. Di samping ya bisa dikatakan peminatnya itu banyak, terus dilihat dari bentuk ataupun peminat kelinci mereka lebih menyukai ke jenis rek atau bulu karpet. Terus sekitar tahun saya sudah fokus ke yang namanya kelinci rek dulu ya, sedikit sekitar 30 ngitung kan pintu itu. Dulu saya punya kandang itu sekitar 31 pintu ya.
semuanya indukan ya campur lah. Nah, terus saya sudah mulai memperoleh pendapatan dari jual anakannya. 30 hari, 35 sampai 40 hari kita jual anakannya ya ke pakulan yang beli. Biasanya pakulan ke kandang kita. Jadi ya kadang ada yang kita antar juga ada yang diambil ya juga ada. Intinya ya saat itu saya berpikir kawinkan, hamil, kita sapih anakannya, kita jual. Hamil, kita sapih, jual. Seperti itu. Tidak berpikir bahwasanya bibit yang sudah atau indukan yang sudah kita pelihara kan semakin kesini semakin berumur, sudah mulai berkurang. Itu masalah kayak reproduksinya ya, di samping kadang udah tua dan juga produksi anakannya sudah mulai menurun. Biasanya produksi dalam arti apa ya, anakan yang lagi banyak-banyaknya ya itu sekitar indukan yang melahirkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali melahirkan. Itu biasanya masih banyak ya, 8, 7, 9 sampai kadang 12 ya. Tapi ya itu kelemahannya kalau misalkan melahirkan banyak ya tetap, karena puting kelinci indukan kan standar itu rata-rata itu 8. Nah, kalau misalkan beranak nyampe di atas 8 kan yang jelas yang ke 9, 10, 11, 12 nggak kebagian air susu biasanya. Ya yang bertahan ya paling 8 atau 9. Biasanya hasilnya juga tidak bagus karena kecil-kecil ya. Itu berpikir jual anakan setiap 2,5 bulan lah ya, minimal 2 bulan ya. Tapi kalau kadang yang lahiran 8, 9 atau 7 itu kan kecil-kecil, biasanya kita sapih 40 hari atau 45 hari. Berarti waktu panen 2,5 bulan, 1 kali. Hamil 1 bulan, terus kita sudah lahiran, dirawat sampai 35 sampai 45 hari baru kita jual. Ya tinggal menghitung aja, misalkan kita kita punya indukan 10 ekor indukan. Kalau kita buat rata-rata setiap indukan melahirkan 5 ekor ya. Ya setiap peternak mungkin punya hitungan standar pasti 5 ya. Kebanyakan dihitung mesti 5 ekor. 5 ekor saat harga standar, harga sebelum Covid-19 ya, itu 25.000 per ekor, umur 35 sampai 45 hari ya, Pak. Umur sapian itu 25.000, nah, 1.250.000 itu setiap kali panen minimal 2 bulan ya, 2 bulan lah, 2 bulan atau 2 bulan 10 hari, 2 bulan setengah. Itu kita dapat 1.250.000 dari yang 10 indukan. Nah, kadang saya berpikir untuk para peternak pemula, karena kita bicara ini di tahun 2021, banyak pemula yang sudah
sudah pintar berhitung ya, sebelum menjalankan berternak di kelinci, peternakan kelinci itu mereka sudah menghitung dulu dari sekian indukan, anakannya dibuat sekian, dikalikan, mereka sudah menghitung berapa penghasilan yang setiap kali panen. Tidak memikirkan bahwasannya kayak peternakan kelinci itu butuh yang namanya ya sedikit-sedikit ilmu ya, pengalaman itu jauh diperlukan. Dan kebanyakan pemula langsung beli banyak indukan, nggak taunya saat mengawali peternakan di musim hujan ya, di musim hujan banyak anakan yang tidak bisa bertahan karena cuaca satu, yang kedua ya karena di stok pakan juga melimpah, tapi malah seakan-akan malah bingung ya. Bingungnya hujan, rumputnya basah, terlalu banyak kandungan airnya, terus langsung dikasihkan ke kelinci, apalagi yang anakan ya itu lebih rentan, mencret, kembung, mati, udah seperti itu. Jangankan anakan, indukannya juga kadang yang dewasa itu kena pada mati. Nah, sedikit lebih maksudnya lebih, kalau mending itu bahasanya apa itu mending, lebih memungkinkan lagi itu sebenarnya mengawali peternakan kelinci itu di musim kemarau. Memasuki musim kemarau itu mulai kita nggak apa-apa, banyak sekalipun nggak apa-apa ya, karena apa ya, itu ada susah senangnya. Di musim hujan rumput melimpah tapi kita bingung ya, harus dilayukan dulu karena kelinci benar-benar rentan. Di musim kemarau rumput nggak ada ya, bingung untuk hijauannya, sekalipun sekarang sudah ada pelet pur kelinci ya, khusus kelinci. Terus ada lagi inovasi peternak-peternak sekarang yang dekat dengan pabrik tahu ya, ambil ampasnya, ampas tahu ya, lumayan lah, sedikit membantu meringankan yang harusnya seharian mencari rumput, tapi karena adanya ampas tahu ya cukup membantu, jadi tidak terlalu berat untuk mencari rumputnya ya, khususnya yang kelinci banyak lah, dengan jumlah banyak itu. Terus setelah setiap 2 bulan sekali, 2 bulan setengah sekali saya panen, terus saya malah jadi bakul ya, bakul waktu itu kisaran tahun 2019-an lah. 2019 saya ya, banyak orang yang ngomong wah itu Injan bakul, dan alhamdulillah di tahun 2019 atau 2018 lah, di samping saya jadi bakul, saya juga ya sedikit-sedikit punya tambahan dari saya pengrajin kandang kelinci. Jadi saya buat, terus kita pasarkan secara online di grup khusus kelinci. Alhamdulillah dari sekian grup saya share kandang saya khususnya kelinci, alhamdulillah banyak yang minat ya. 1 bulan 2 kali 8 pintu atau 10 pintu atau 6 pintu ya ada, alhamdulillah. Dan kandang saya juga alhamdulillah sudah nyampe Cilacap 2 kali,
Terus Purwokerto itu pertama kali itu saya buat di Purwokerto. Itu pertama kali ada yang order kandang kelinci saya. Itu namanya Mas Roso, Pak Roso ya. Ya, itu malah saat saya mengantarkan kandang malah saya dikasih job lagi tuh buat peluran kandang kelinci ya. Alas, maksudnya alas pelur ya, peluran. Padahal saya ya bisa dikatakan basic bukan tukang apa ya, tukang bangunan lah ya, tapi ya pekerjaan itu pekerjaan nyata, dalam arti nyata ya, terlihat. Terus siapapun sebenarnya bisa, asalkan penuh dengan keberanian ya. Semua bisa, cuma kadang takut nanti hasilnya tidak baik ya. Namanya dia sudah menawarkan, saya ambil, saat hasilnya pun saya semaksimal mungkin saya buang. Itu buat apa ya, kayak dinding pakai bambu. Itu saya 2 hari berarti bolak-balik ke Purwokerto. Saya alhamdulillah, saya ngajak temen saya satu waktu itu borongan, alhamdulillah ya. Itu Pak Roso di Purwokerto ya, dekat Baturaden lah, bawahnya Baturaden, namanya desa saya lupa malah tuh. Terus kandang sudah nyampe di Purbalingga, terus di Popocari, sudah nyampe di Pemalangnya juga sudah banyak ya, Pemalang kota. Terus Brebes 2 kali, Tegal 2 kali, Slawi 1 kali, Slawi 2 kali ya. Terus sini perbatasan Tegal sama Pemalang 1 kali. Terus Batang kemarin baru-baru ini sekitar 2 bulan yang lalu pesen 2 set, 1 setnya 10 pintu, berarti 20 pintu ya. Ya pemula mau terjun ke peternakan kelinci. Terus Kalongan sini bagian apa itu, bagian barat ya, berarti kayak Kajen sudah 2 atau 3 kandang yang sudah saya antarkan ke Kajen ya. Terus ke Sesi ya, Karanganyar, terus Bojong, Tarukan ya, Comal ya. Itu udah alhamdulillah udah nyampe kota-kota ya, tetangga kota lah. Sebenarnya banyak pesanan dari luar kabupaten lah, luar kabupaten atau luar cuma ya terkendala sama ongkir. Biasanya mereka terkendala sama ongkir tuh ya. Dari mulai berjualan, jual beli kelinci ya, dan alhamdulillah berkat kelinci saya banyak apa ya, mengenal teman-teman baru, khususnya ya sesama peternak, sesama pakul. Dari mulai saya mencari kelinci ke Banjarnegara, ke Wonosobo, ke Purwokerto ya, terus ke Batang, Bandar, Petarukan, dimanapun ada yang menawari, dimanapun ada yang mau beli, dan saya antarkan, dan deal di harga ongkir saya kirim ya. Itu dulu saya pernah mengirim ya, paling jauh itu 1 kali ke Demak ya, Demak itu 1 kali pakainya pakai kereta. Cuma ya itulah, saya karena banyak yang pesan kandang, terus kadang waktunya tidak bisa terbagi dengan baik, akhirnya sekarang
jual belinya sudah mulai berkurang. Tapi ya tetap di 2021 ya banyak yang menawari, banyak yang pesen, cuma karena di tahun 2021 ini saya sudah fokus ke pedaging jenis NZ New Zealand ya. Dan ada rek bulu karpet juga saya ada ya, masih ada 1 jantan 2 betina ya, buat maskot lah, maskot kandang tuh. Dan sekarang aktivitas yang saya tekuni sekarang malah di kandang tetap saya posting terus, di kelinci juga saya kadang posting, tapi lebih ke milik saya, kelinci milik saya. Kalau misalkan kok wah ini nggak ada yang buat beli pelet ya, kita posting 1 pasang atau berapa, terus ada yang mau deal kita antar. Terus di samping kandang kelinci ya, dulu pernah saya dapat borongan kandang di Pemalang dan di daerah saya sini sendiri di Majakerta Watu Kumpul tuh borong. Jadi kita beli kandang borongan, kita jual lagi, kita perbaiki, kita jual lagi, seperti itu. Dan sekarang saya sudah ya sebenarnya bareng sama saya mulai di kandang itu dipakan 1 indigo vera, yang kedua odot, itu bibit odot itu sebenarnya kan buat sapi, cuma setelah saya nanam mencoba kasihkan ke kelinci, alhamdulillah kelinci semakin kesini semakin doyan. Nah sekarang malah jadi makanan pokok, jadi saya pelet ya, terus sama odot. Karena indigo vera juga saya nanam, cuma kan waktunya memang ya dari mulai tanam sekitar tinggi 30 cm lebih ya, sekitar bisa panen ya 4-5 bulan baru bisa panen, sudah bisa dipetik lah walaupun seberapa itu. Dan saya yaitu jual beli bibit odot dan indigo vera. Itu indigo vera pengantaran atau pengiriman sudah sampai ke Pekalongan, Brebes, terus Tegal ya, daerah-daerah lebih ke Pantura ya, daerah Pantura tuh. Kalau odot ya alhamdulillah daerah Pekalongan, Batang, seperti Brebes, Tegal, Bumi Jawa itu udah saya kirim ya. Alhamdulillah selama ini saya semaksimal mungkin memberikan pelayanan ya ke para pembeli, khususnya kelinci kandang ataupun yang namanya bibit indigo vera ataupun bibit odot. Sambil ngopi guys ya, yang namanya sharing kan gini, kalau saya ngobrol terus nggak sambil ngopi sama rokok malah stres saya. Ini kan tujuannya menghilangkan stres. Ya sekarang saya fokus di NZ ya, terus ya ini masih dalam tahap apa ya, breeding lah, dalam arti ya biar nambah dulu indukannya. Nanti kalau sudah banyak baru kita ya yang namanya pedaging, dibawa yang beli atau pakulan di sana langsung dipotong buat sate, buat kuliner lah intinya ya, rica-rica ataupun yang lainnya ya. Besok bisa minta lagi karena stok daging itu memang masih kurang ya.
tuh. Terus untuk perhitungan di pedaging, ya dulu saya waktu dulu nggak berpikir handset, saya lebih ke berpikir kayak itu rek, bulu karpet ataupun fusilop, pulan lop yang hias. Saya belum berpikir untuk pedaging, wah pedaging jualnya murah, standar itu harga kan 35 sampai 40 ribu, bahkan ya kadang ada yang 45 ribu kalau misalkan memang kondisi barang ya, ataupun itu udah langganan atau gimana tuh, hitungannya murah. Tapi tak pikir-pikir semakin kesini semakin banyak saya dapat referensi dari teman-teman yang di luar sana, khususnya di luar lingkungan saya ya, dari Purbalingga, dari teman-teman yang lain yang sudah mengenal NZ duluan. Nah itu saya baru berpikir, oh iya, dan saya mulai beralih ke NZ semua ya. Ini sih baru sedikit lah, kisaran ini sekitar 15 pintu penuh semua tuh. Dan untuk pesan saya sih sebenarnya untuk pemula, jangan terlalu ambisi ya. Jangan terlalu ambisi untuk meraup keuntungan, meraup hasil per 2 bulan atau per berapa bulan. Carilah ilmu dulu lah, cari ilmu. Kalau misalkan buat praktek, buat cari pengalaman ya berapa ekor lah, agar tidak nantinya misalkan mengalami kendala di tengah jalan enggak terlalu berat ya, terlalu banyak kerugian tuh. Dan pesan saya, jangan lupa lah, intinya sharing sama teman-teman yang sudah senior biar ilmu pengalaman senior itu dibagikan ke pemula. Jangan selalu menyembunyikan pengalaman, gimana caranya mengobati kelinci mencret, gimana caranya mengobati kelinci kembung atau katal skapies ya. Selalu bisa lah agar pemula itu tidak mengalami yang namanya bangkrut di tengah jalan tuh. Itu istri saya lagi ngintip. Alhamdulillah guys, saya sudah punya anak 2, tapi ya masih kecil, 5 tahun sama mau 6 tahun ini ya, putra semua ya. Alhamdulillah istri saya menerima usaha saya sebagai peternak kelinci ya, tukang arit judulnya, tukang arit. Karena apa ya, kalau dihitung-hitung penghasilan dari mulai 2018 atau 2000 berapa itu, setelah saya mengenal jenis kelinci rek jual anakan itu, kalau dihitung-hitung sudah bisa beli mobil guys, beneran ya, mobil odong-odong maksudnya. Ya intinya ya harga-harga kalau dikumpulin ya, kalau dikumpulin dari mulai saya ternak jual anakan itu sampai saya jual kandang, jual bibit odot, indigo vera, jual beli kelinci ya per tahunnya bisa 10 lah, minimal 10 juta sudah dapat. Dihitung aja lah, dihitung yang namanya kerja atau usaha di
desa itu ya, ini kan sebagai sampingan, tapi saya selalu berpesan kepada pemula ya, ataupun ya lebih ke pemula lah, jangan jadikan peternakan kelinci ya, ternak kelinci sebagai usaha pokok ya, usaha yang benar-benar apa ya, ditunggu-tunggu penghasilannya. Jangan. Misal dari anda semua mempunyai usaha yang tadinya misalkan ini supir, entah itu apa ya selain beternak lah ya, yang sebelum mengenal peternakan jenengan sudah bekerja di bidang itu, terus jalani saja, jangan sampai meninggalkan pekerjaan yang panjenengan itu sudah menguasai ya. Kelinci bisa dijadikan penghasilan pokok, tapi jangan dijadikan usaha yang pokok ya. Tetap usahanya tetap dijadikan usaha sampingan. Kalau penghasilan tergantung perawatan. Kalau perawatan ya, yang perawatan kelincinya bagus, ya bisa jadi penghasilan pokok. Usaha pokoknya malah bisa dikatakan jadi penghasilan sampingan. Tuh, makanya banyak yang salah kaprah. Sudah punya pekerjaan pokok, setelah mengenal dunia perkelincian, ternak kelinci, usaha itu ditinggalkan, fokus ke kelinci. Sedangkan kelinci yang namanya pemula ya seperti apa, tahu sendirilah, dari mulai perawatan, penanganan penyakit belum paham semua. Tetap pesan saya, usaha pokoknya jangan ditinggal ya. Tetap yang namanya ternak kelinci itu penghasilan sampingan. Kalau menjadi penghasilan pokok melebihi penghasilan yang jenengan sebelumnya jadi bidang usahanya ya, itu lebih bagus. Seperti itu ya. Jangan takut kelinci tidak laku. Kalau kata Bob Sadino itu kadang kan ada ya, peternak, bukan peternak malah, seseorang bertanya ke saya ya, lah saya mau ternak, apa iya ada yang beli, gimana cara pemasarannya, seperti itu. Kadang banyak ya yang bertanya seperti itu ya. Saya cukup menjawab, kalau jenengan saat ini bertanya bukan ke saya, bertanyanya ke Bob Sadino, malah disuruh ke laut aja paling. Nah, belum mencoba, belum ada barangnya kok sudah laku apa enggak. Lah kalau misalkan saat itu ngobrolnya sama bakul, jenengan punya berapa, ya itu tak kondisi, tanya dulu laku apa enggak. Lah belum ada barangnya kok, yaudah laku saya beli, loh barangnya belum ada ya. Itu kadang ya mungkin kok wajar lah ya, setiap usaha ya yang jelas berpikir bagian pemasarannya dulu ya. Kalau Bob Sadino kan ngomongnya kayak gini, itu jualnya gimana ya, pemasarannya gimana, bingung ya. Jangankan pemasaran dan jualnya, sudah ada modal aja bingung, ini modal buat apa. Nah, mendingan sudah ada planning usaha apa ya, daripada uangnya dulu yang ada. Kalau uangnya ada, uangnya yang ada dulu ya. Duh, gimana sih ngomongnya, maklum orang desa. Jadi gini,
Jangan berpikir ada modal dulu baru memikirkan jenis usaha, tapi mencoba menjalani usaha yang ada, baru sedikit demi sedikit mencari modal seperti itu. Lo yang jelas usaha yang sudah kita tekuni yang pastinya tetap menghasilkan. Mungkin hitungannya kan sedikit atau banyak, begitu seperti itu. Ini yang namanya sharing-sharing. Ya, siapa tahu ada dari Anda semua yang bingung usaha apa ya, sementara uangnya ada misalkan. Ya, salah satu sebagai planning lah, sebagai inspirasi, sebagai pilihan ternak kelinci ya. Oh iya, ini sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa di like video saya, di like, subscribe ya, terus tekan ini tombol loncengnya biar Anda semua itu nantinya bisa bisa selalu menerima notifikasi video saya terbaru ya. Jadi oh iya, ini channel Injan DF ngupload video ini ya, jadi jenengan nanti tahu. Support terus lah, dukung terus channel saya, dan jangan lupa di share. Yang namanya ilmu itu jangan pelit lah. Nah ya, subscribe-nya jenengan, like-nya jenengan, kan gratis. Tetap harus beli paketan dong. Kalau nggak beli paketan ya nggak bisa subscribe. Tenang aja, sekarang sudah ada wifi banyak kok yang gratis. Ngopi aja di kafe gratis, baru buka channel saya, subscribe gitu ya. Dan jangan lupa, barangkali ada yang mau pesan kelinci, kandang kelinci, pakannya ya, odot ataupun bibit indigo vera ya, saya siap melayani. Nanti saya harga kandang, harga bibit indigo vera, bibit odot ya. Kalau harga kelinci mungkin bisa lewat WA lah ya, nanti tak kasih nomor saya ya, yang komplit di deskripsi. Jangan lupa baca dulu minat bibitnya, odot, indigo vera, kandang ataupun kelinci, siap melayani. Selamat malam, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya share ya, banyak tips-tips khususnya untuk kelinci, untuk pakan ternak yang sudah saya upload ya. Tinggal dilihat saja, ditonton. Sebelumnya saya minta maaf, semua video yang saya upload itu bukan karena bukan karena saya kepengen dianggap pintar ya, sok pintar, bukan. Itu pengalaman saya yang saya share. Jadi jangan beranggapan bahwa saya itu sok pintar ya, ataupun menggurui ya. Intinya setiap apa yang saya alami di dunia peternakan, ataupun itu pakan dan peralatannya, ya saya share. Karena berbagi itu indah ya, kayak Ramadan ini. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita
tahun 2021, tepatnya ini di bulan Maret ya. Semoga kita selalu diberikan kelancaran di setiap usaha ya, khususnya para peternak kelinci. Semoga dengan peternak kelinci Anda semua para peternak sukses dan berhasil. Dan jangan lupa selalu menabung, selalu menabung, selalu menabung. Karena yang kebanyakan yang dialami peternak, uangnya itu tidak apa ya, tidak bisa berwujud lama, habis bayaran uangnya langsung nggak tahu kemana. Makanya kalau bisa jual kelinci, tabung separuh ya, jual kelinci, sisihkan untuk menabung. Oke guys, terima kasih, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuping panjang, salam satu hobi, salam dari peternak Pemalang Selatan, Watu Kumpul, Majakerta, Brobahan. Cheers.